Hai guys, di video kali ini gue mau ngebahas 3 buah berita yang banyak di request followers gue di Instagram. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke pokok pembahasannya. Berita pertama datang dari Tracer. Ada apa dengan Tracer, Bang? Jadi, Tracer ini resmi bergabung dengan Weverse guys, dan mereka akan membuka akun pada tanggal 29 Maret 2021. Yap, di hari gua mengupload video ini, Tracer akan resmi bergabung dengan platform Weverse. Kalau nggak salah tepatnya jam 10 pagi guys. Dan ya, ini adalah salah satu bentuk kerjasama lagi antara YG Entertainment dengan Big Hit atau yang sekarang namanya adalah Hype gitu guys. Jadi ya, banyak sekali komentar-komentar yang datang di portal-portal berita K-pop gua baca. Ya biasa ada aja yang saling sindir-menyindir, saling senggol-menyenggol. Cuman gua ngasih tahu nih, dari kemarin gua udah ngeberitain soal kerjasama antara Big Hit dan YG atau Big Hit dan Hype ini. Dan ini bukan kerjasama main-main, ini kerjasama betulan guys. Kerjasama yang gak akan bisa dibatalkan. Dan yang namanya kerjasama berarti mereka udah saling bahu-membahu untuk memajukan dua perusahaan mereka masing-masing gitu guys. Jadi buat lu yang masih denial, yang masih merasa pokoknya gue nggak mau A sama B, B sama A gue nggak mau, ya capek doang lu bakal sakit hati doang karena ini baru awal dari kerjasama. Kedepannya jangan-jangan akan ada kolaborasi antara idol-idol dari YG dan juga dari Hype atau dari Big Hit Entertainment. Bingung kan lu nanti? Jadi pesen gua untuk ini adalah mulai melapang dada. Bang, masih belum ikhlas ya nggak apa-apa, santai aja, nggak usah buru-buru, tapi mulai paham gitu kalau kedepannya alurnya bakal kayak gini. Supaya apa? Supaya elu nggak sakit hati sendiri. Bang, lu legowo emang bang? Legowo gue mah, asalkan itu berupa kemajuan, gue pasti legowo. Platform Weverse ini kan kita tahu jadi salah satu platform terbesar sekarang untuk untuk interaksi antara idol dengan fansnya. Sudah banyak sekali artis di luar adaptasi dari Big Hit Entertainment yang bergabung ke Weverse ini. Memang sangat tinggal menunggu waktu aja sampai artis-artis YG juga bergabung. Dan akhirnya Tracer, artis YG pertama yang bergabung ke platform Weverse ini. Dan kedepannya jangan kaget kalau tiba-tiba nanti Blackpink, Big Bang, iKON, Winner, Akmu juga masuk gitu. Karena ya mereka udah kerjasama, udah nggak bisa dibatalin. Kerjasama tuh udah ada kontraknya guys, udah kerjasama dari zamannya yang Big Hit make YG Plus itu udah ketara banget kalau mereka udah tidak ada bonding, tidak ada barrier lagi antara dua perusahaan ini. Mereka udah benar-benar bekerjasama untuk memajukan perusahaan dan untuk memajukan K-pop gitu. Jadi pesan gua adalah mulai berlapang dada dari pihak manapun, karena jujur gua baca di komentar-komentarnya itu selalu sedih karena dari dua belah pihak selalu ada aja yang senggol-senggolan. Entah apa motivasinya gue nggak ngerti. Ada aja yang senggol-senggolan. Ada yang legowo, banyak yang bilang, "Yeay, selamat, yeay, welcome. Yeay, akhirnya Tracer bisa di sini juga. Gue udah lama punya platform Weverse, pingin ada Tracer." Ada juga yang bilang, "Selamat datang di Weverse bla 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 bla." Ada yang saling mendukung. Ada juga yang kayak, gua nggak ikhlas. Kok begini? Kenapa harus masuk?" Kenapa sih? Kenapa? Kenapa nggak dibawa asik aja gitu? Perusahaannya damai-damai aja. Idolnya nggak pernah sedikit pun idolnya nabuh genderang perang terhadap idol lain. Yang ribet siapa? Nah, ini nih, fans di bawah ini. Mereka yang merasa idolnya, perusahaannya harus musuhan. Kenapa? K-pop itu buat seneng-seneng, bukan buat berantem. Santai, oke? Jadi pesan gua, mulai legowo. Masih berat, nggak apa-apa, santai. Tapi lama-lama terima, karena ini baru awal. Kedepannya kita nggak tahu akan sebesar apa kolaborasi mereka. Jadi mulai belajar menerima, oke? Selanjutnya berita kedua datang dari drama Snowdrop. Yap, drama Snowdropnya Jisoo Blackpink yang sebelum video ini udah gue bahas. Di video sebelumnya gue udah ngebahas bahwa drama Snowdrop ini sempet dikhawatirkan sama Kanets akan melakukan distorsi sejarah juga gitu. Bahkan udah mulai ada petisi di situ untuk menghentikan proses syutingnya. Tapi gua di video sebelumnya masih bilang mereka akan tetap tayang karena produksinya tetap berlanjut gitu. Bahkan sudah sempet kemarin viral foto antara Jung Hae In dan Jisoo gitu di salah satu adegannya di mana mereka boncengan naik motor, dan fans sangat menunggu-nunggu drama ini. Tapi ternyata berita yang kemarin gue beritain itu
bertambah apa bahasanya? Bertambah tidak mengenakan. Emang ada apa bang? Langsung aja kita cek faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul meski sudah diklarifikasi JTBC, petisi penghentian produksi drama Snowdrop tembus 96.000 suara. Nih isi beritanya guys, satu lagi drama yang nampaknya kehadirannya ditentang netizen Korea. Sebuah petisi resmi telah dibuat terkait kontroversi seputar JTBC Snowdrop. Petisi tersebut meminta produksi atau penayangan drama dihentikan karena resiko distorsi sejarahnya. Berikut isinya. Setelah tingkat keegoisan yang terlihat melalui drama Joseon Exorcist, sepertinya yang lain akan segera keluar. Meski berkali-kali membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan Korea Utara dalam gerakan demokratisasi, drama ini telah menjadikan mata-mata tokoh utamanya. Selain itu, tokoh-tokoh lain yang mengatasnamakan pemerintah disiksa dan dibunuh, dan drama berusaha mempercantik Kementerian Keselamatan dan Perencanaan Nasional, sekarang NIS atau NIS. Sepertinya mereka mengabaikannya dengan mengatakan bahwa itu hanya setting untuk drama, tapi setting itu sendiri menghina para korban saat ini dan secara langsung menunjukkan tekanan politik dalam drama tersebut. Kebebasan tidak berarti Anda hidup dengan cara Anda sendiri. Tidak ada orang bodoh yang mau menerima orang yang diizinkan membunuh orang dengan cara mereka sendiri. Kita harus menghentikan semua pembuatan film untuk drama ini dan menghapus semua pembuatan film sejauh itu menghina dasar negara kita. Kami meminta semua dukungan Anda. Snowdrop yang memiliki perkiraan tanggal rilis untuk paruh kedua 2021 dikritik setelah sebagian plotnya bocor secara online. Setelah itu JTBC merilis pernyataan resmi melalui Twitter membahas kekhawatiran tersebut. Mereka menegaskan kembali bahwa tuduhan seputar Snowdrop tidak sejalan dengan rencana produksi. Nah, jadi itulah beritanya guys. Ternyata petisi terhadap penghentian produksi drama Snowdrop ini tetap berjalan dan bertambah pesat. Sampai hari ini beritanya sudah 96.000. Gua nggak tahu sampai video ini gua buat sudah bertambah sampai berapa. Intinya gini, apabila sudah sampai 200.000 suara atau 200.000 tanda tangan, baru nanti akan ditangani oleh pemerintah gitu. Pemerintah akan turut serta untuk menangani petisi ini secara serius gitu. Tapi kalau belum sampai 200.000 biasanya sama pemerintah dibiarin aja gitu. Jadi memang nunggu sampai 200.000. Tapi kalau penambahannya segininya agak serem juga nih. Gua mulai deg-degan. Gua nggak tahu di hari gua ngupload video ini sudah berapa nanti. Harapan gua nggak nyampe 200.000. Harapan gua, tapi nggak tahu bakal seperti apa. Bang, kenapa sih sampai segininya? Gue juga bingung. Jujur aja, memang setelah drama Joseon Exorcist kemarin itu mengejutkan banget kan. Drama pertama yang setahu gue bener-bener dihentikan penayangannya setelah udah tayang dramanya. Jarang-jarang ada, bukan jarang-jarang, hampir nggak pernah gue denger drama yang udah tayang tapi akhirnya bener-bener berhenti tayang. Biasanya hanya akan diganti alurnya gitu, atau syuting ulang, atau ditunda dulu seminggu 2 minggu, ntar tayang lagi dengan tayangan yang baru, dengan cerita yang baru gitu. Tetap dilanjutin sampai tamat gitu. Sedangkan drama Joseon Exorcist kemarin kan bener-bener dihentikan penayangannya, bener-bener dibatalkan segala-galanya. Nah, karena kontroversi drama tersebut, Snowdrop nih yang paling di-push. Nah, gue juga bingung. Ada yang bilang karena ini hatersnya Jisoo, hatersnya YG. Gue gak mau berkonspirasi, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, drama Mr. Queen yang pertama kali kena distorsi sejarah dan diprotes rame-rame adalah drama produksi YG juga, YG Studio Plex. Selanjutnya kemarin drama Joseon Exorcist juga produksi dari YG Studio Plex. Dan Snowdrop ini bukan produksi YG Studio Plex, tapi pemerannya adalah Jisoo Blackpink, artis dari YG Entertainment. Nah, itu ada konspirasinya seperti itu. Gue gak pengen bersuuzon atau berprasangka buruk, tapi jadi ada kesana nih pikiran gue sekarang gitu. Kenapa? Emang distorsi sejarah itu salah bang? Salah kalau distorsi sejarah. Cuman masalahnya gue nggak setuju ini dipetisi. Kenapa? Karena dramanya belum tayang guys. Kita belum tahu bakal seperti apa cerita benarnya. Kalau misalnya make sejarah tapi fiksi boleh nggak bang? Boleh. Maksudnya bener-bener settingnya tahun 80-an atau settingnya tahun 70-an, tapi ceritanya murni fiksi, boleh nggak? Boleh. Banyak yang seperti itu. Drama Kingdom tuh yang kemarin di Netflix dan sangat viral itu kan ceritanya fiksi. Zaman kerajaan, nama rajanya
dikarang fiksi gitu. Semua maunya dikarang, ada zombie dikarang boleh gitu. Nah, drama ini entah kenapa katanya menyangkut NIS. NIS itu semacam apa ya? Semacam BIN, FBI, CIA-nya Korea, semacam kayak gitu. Dan katanya tokohnya Korea Utara dan lain-lain. Sebenarnya kalau tokohnya Korea Utara kan nggak masalah. Kenapa gue bilang nggak masalah? Karena drama Crash Landing on You kan karakter Hyun Bin juga dari Korea Utara. Romantisasi tuh, Hyun Bin ketemu Son Ye Jin yang dari Korea Selatan, mereka akhirnya pergi ke Korea Selatan lagi, terus akhirnya malah berjodoh, happy aja, ratingnya tinggi. Kenapa Snowdrop ini jadi begini banget? Itu yang sekarang jadi apa ya? Jadi prasangka buruknya gue gitu. Gue jadi bingung, ini kenapa sampai segininya? Kalau takut distorsi sejarah, kan bisa dibedah. Datengin ahli-ahli sejarah, diskusi langsung sama ahli-ahli sejarah. Nih ceritanya begini, distorsi sejarah nggak bisa sebenarnya diselesaikan seperti itu tanpa harus dipetisi. Kalau masyarakat Korea memang takut ceritanya nyenggol sejarah. Bang, ada nggak drama Korea yang sebenarnya nyenggol sejarah? Bang, ada. Drama dengan rating tertinggi, drama favorit banyak orang dari Korea itu sangat amat menyenggol sejarah, tapi semuanya fiksi dan tidak masuk secara mendalam. Contohnya apa, Bang? Replay 1988. Replay 1988 itu ceritanya adalah Korea di tahun 87-88, di antara segitu. Dan di situ sudah banyak sekali bagian dari sejarah Korea yang masuk di drama itu. Yang karakter Doksunnya jadi apa? Pembawa inian buat Olimpiade. Ingat gak di episode awal? Itu sebenarnya bener terjadi di tahun Korea, di Korea tahun 88 itu Olimpiade, memang ada Olimpiade Korea, tapi bukan Doksun yang bawa ininya. Ceritanya seolah-olah Doksun yang ngebawa itu. Fiksi tuh, tapi menyangkut ke sejarah yang bener gitu. Waktu kakaknya Doksun, Bora, ikut demo, memang ada demonya di tahun itu. Tapi tidak masuk secara mendalam, hanya nyenggol aja. Boleh nggak? Boleh. Replay 1988 tidak ada yang protes orang Korea, malah ratingnya tinggi, malah happy. Sampai sekarang drama itu jadi drama favorit banyak orang. Biasa aja gitu. Terus untuk drama Snowdrop ini kenapa sampai segitunya? Nah, mulai kan kita ini bener-bener susah untuk prasangka baik jadinya. Gue juga nggak ngerti kenapa Korea lagi segininya. Kalau soal properti dari Cina, kalau Joseon Exorcist kan katanya salah satu penyebabnya adalah karena penggunaan properti dari Cina atau sponsor-sponsor yang juga dari Cina. Sedangkan Korea sama Cina sekarang hubungannya lagi tidak baik. Sedangkan Snowdrop sudah jelas bilang kalau mereka tidak akan menerima sponsor maupun iklan dari Cina gitu. Dan dramanya sendiri bilang tidak akan ada PPL saat dramanya tayang gitu. Tidak akan ada produk-produk yang diiklankan secara terselubung dalam adegan-adegannya gitu. Supaya tidak mendistorsi sejarah itu tadi. Sebenarnya udah clear nih omongannya. Dan satu lagi, kalau memang pingin tahu dramanya seperti apa, ya undang ahli sejarah yang bener-bener apa ya, bener-bener kredibel di Korea Selatan. Terus ngomong sama dia, suruh baca naskahnya gitu dan dilihat layak gak untuk lanjut. Jangan diberhentiin. Kenapa? Dramanya belum tayang. Syutingnya udah jalan. Itu orang-orang udah capek itu syuting semuanya. Dramanya belum tayang, masa udah diomelin, udah disuruh berhenti? Ini kan sama juga kayak lu bilang nasi goreng gak enak, padahal nasi gorengnya belum lo makan, ya kan? Cuman gara-gara lu baca resepnya terus bilang gak enak, gak bisa gitu. Cobain dulu nasi gorengnya. Nah, itu yang gua harap sih Snowdrop ini tidak boleh sampai berhenti tayang. Ini parah sih. Kalau kayak gini namanya apa? Pengekangan kebebasan berkreasi gitu. Ini bahaya kalau ini kemunduran untuk demokrasi Korea Selatan kalau sampai Snowdrop ini diberhentikan. Beda sama Joseon Exorcist yang jelas-jelas udah tayang ya. Jelas udah tayang, orang marah, wajar. Udah tayang, udah kelihatan produknya seperti apa. Marah, akhirnya diberhentikan. Snowdrop belum tayang, jadi mesti tayang. Kalau buat gua, mesti tayang. Tadi caranya udah gue kasih tahu adalah dengan diskusi langsung sama ahli-ahli sejarah. Jadi itu untuk berita gue terhadap drama Snowdrop ini. Sekali lagi, semoga tetap tayang ya guys. Semoga tetap tayang karena gue udah nunggu banget. Gue pengen banget lihat Jisoo kayak gimana, Jung Hae In kayak gimana aktingnya. Dan tentunya karena ini dibuat oleh penulis dan sutradara dari drama hits Sky Castle, tentunya melambung tinggi dong ekspektasi gue. Drama sebelumnya itu drama hits. Kalau drama ini juga hits juga kan bakal seru buat kita yang suka nonton drakor, betul? Jadi sekali lagi, semoga drama ini tetap tayang. Amin. Selanjutnya berita ketiga, berita yang juga cukup mengejutkan gue karena tiba-tiba aja muncul beritanya. Nih gue bacain judul beritanya berdasarkan portal Fakta YG Family di Instagram yang judulnya, menurut laporan keuangan The Black Label sudah bukan lagi anak perusahaan dari YG Entertainment.
Nah, jadi itu beritanya, banyak sekali yang kaget, banyak yang ngirimin postingan itu ke gua via DM dan nanya, "Bang, ini gimana kok Black Label tiba-tiba cabut? Ada apa, Bang?" Nggak ada apa-apa menurut gue. Black Label hanya murni sudah berdiri sendiri. Mungkin Teddy pingin berdiri sendiri tanpa ada embel-embel YG Entertainment-nya lagi. Selama ini Black Label adalah anak perusahaan dari YG Entertainment. Yang namanya anak perusahaan, Black Label mungkin menentukan konsep comeback-nya sendiri, menentukan konsep artisnya sendiri. Tapi yang namanya anak perusahaan, dia tetap harus laporan ke YG Entertainment. Dan yang namanya anak perusahaan tetap harus megang teguh nih konsep dari YG. Misalnya YG udah terkenal swag gitu. Nah, maka Black Label ya terpaksa harus punya apa ya? Punya kesamaan konsep karena anak perusahaan. Biasanya anak perusahaan seperti itu. Walaupun kita tahu Black Label ini independen, bisa nentuin konsep artinya sendiri, semua-muanya sendiri gitu. Tapi yang namanya anak perusahaan tetap ada tanggung jawab untuk melapor kepada perusahaan induknya. Nah, sekarang ternyata Black Label sudah resmi menjadi perusahaan independen. YG nggak ada sangkut pautnya lagi sama Black Label, Bang. Nggak ada. YG Entertainment tetap pemegang saham di Black Label. Yang Hyunsuk juga tetap pemegang saham di Black Label. Cuman Black Label sekarang berdiri sendiri, sudah bukan anak perusahaan dari YG. Apa keuntungan Black Label keluar, Bang? Bukannya kalau di bawah YG mereka bakal tetap bagus? Nggak tahu keuntungannya apa, tapi ini pemikiran gue pribadi aja ya. Dengan Black Label keluar dari YG Entertainment, maka Black Label ini punya kebebasan untuk melakukan apapun dengan warna mereka sendiri. Maybe Teddy sebagai CEO dari Black Label pingin kayak, oh gue di YG udah kerja dengan gaya seperti ini, dengan konsep seperti ini, gue udah bikin artis-artis dengan konsep seperti ini, sekarang gue jadi CEO, gue pingin punya artis-artis yang konsepnya beda sama konsep yang ada di YG. Kalau gue tetap ada di bawah YG, kalau Black Label tetap ada di YG, maka kan apa ya, punya beban untuk sama konsepnya sama YG. Dengan Black Label ini bisa benar-benar nge-treat sendiri versi apa-apa maunya Teddy aja gitu. Dan artis-artis Black Label juga jadi tidak punya beban. Masalahnya gini, Black Label ini kalau artisnya ngelakuin sesuatu tetap akan dipandang kayak, wah ini kan di bawah YG Entertainment. Kalau artisnya A, I, U, E, O akan lebih susah untuk bebasnya lah melakukan segala sesuatu karena YG ini agensi besar. Kalau Black Label sekarang udah independen, artisnya mau ngapain aja, mau bikin karya gimana aja, nggak akan menjelekkan nama YG juga karena Black Label sendiri udah berdiri sendiri. Siapa tahu kan artis-artis di bawah Black Label mau konsep yang lebih dark atau konsep yang lebih dewasa atau konsep yang lebih eksplisit gitu, konsep-konsep yang selama ini tidak bisa dipakai selama mereka masih di bawah YG karena punya beban nama YG tadi. Mungkin Somi kedepannya konsepnya akan benar-benar berubah, mengingat Somi sekarang usianya sudah dewasa. Siapa tahu dia pengen gaya-gaya ala Cardi B, Nicki Minaj, kita nggak ada tahu kan. Kalau dia masih di bawah Black Label, masih di bawah YG kan, Somi kayak gitu kan akan kaget nanti fansnya gitu. Kalau Black Label udah bisa sendiri, bisa ngelakuin yang mereka mau gitu, atau pengen ngerilis lagu hip hop yang murni hip hop yang mungkin kalimatnya nggak cocok atau terlalu frontal untuk agensi yang di bawah agensi Big Three atau di bawah YG Entertainment gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu keputusannya. Bang, berarti Teddy cabut dari YG? Enggak, Teddy tetap CEO di Black Label, tapi Teddy tetap karyawan di YG, tetap produser di YG. Gak ada berita Teddy cabut gitu. Setahu gua Teddy udah dianggap seperti adik sama Yang Hyunsuk, dan Yang Hyunsuk bahkan bilang kalau sampai nggak ada gua yang harusnya megang YG itu adalah Teddy. Yang Hyunsuk pernah ngomong gitu. Jadi bukan mungkin, gue yakin Teddy nggak akan cabut sih dari YG gitu. Cuman Black Label pisah ini juga mungkin demi kemajuan Black Label gitu. Sekali lagi Teddy punya pemikiran sendiri terhadap Black Label, mungkin pingin bikin atau pingin gedein Black Label dari bawah sendiri gitu, tanpa embel-embel bantuan dari nama YG Entertainment gitu. Pingin gitu, siapa tahu kan. Jadi ya nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah kesel sama berita ini, karena biasa aja. Karena anak perusahaan akhirnya pisah, anak perusahaan tiba-tiba hilang, itu juga udah biasa dalam dunia K-pop gitu. Jadi santai aja, oke? Nah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau mau kenal gue bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.